Dari sisi lawmaking, Mas Lambat, sebenarnya ini RUU kan saya katakan RUU abadi ya, karena memang Ya. betul-betul lama sekali, yang namanya kitab ya sampai setebal itu, ada 632 pasal ya, ada 2 buku. Nah ini kitab ini atau RUU KUHP ini disusun kurang lebih selama 53 tahun. Itu kan sudah setengah abad lebih ya. Nah, dari sisi pembuatan ini saya kira yang makan waktu lama sampai bertahun-tahun ya puluhan tahun itu, dan juga sudah penggagas-penggagasnya sudah banyak yang wafat ya. Ada Prof. Muladi misalnya, wah itu sudah lama sekali ya, beliau juga punya concern yang sangat tinggi terhadap rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini. Nah dari sisi itu sebenarnya kita bersyukur bahwa kita sekarang akan mempunyai kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yang konon dikatakan ini adalah hasil karya kita sendiri ya. Jadi ini merupakan detik penjebolan ya dari undang-undang kolonial menjadi undang-undang nasional, kan begitu mestinya. Namun kalau kita perhatikan dari sisi substansi, ternyata banyak juga pasal-pasal yang ya istilahnya tidak jauh berbeda dari peraturan perundang-undangan atau dari KUHP yang lama. Terutama yang sekarang kita bahas ini kan terkait dengan beberapa pasal ya, 9 atau beberapa pasal itu yang memang berpotensi untuk atau dalam hal ini menjadi ancaman atau bahaya terhadap kebebasan pers, kemudian kebebasan bermedia, kemudian kebebasan berekspresi, dan juga kebebasan berpendapat. Nah dari sisi politik hukum memang kalau saya katakan kita ini masih pseudo demokrasi ya, masih ya pura-pura demokrasi atau setengah demokrasi, atau orang mengatakan ini demokrasi yang semu, karena terutama terkait dengan beberapa kebebasan tadi ya, pers, kebebasan bermedia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi. Ya berbeda kan misalnya seperti di Amerika itu sudah menganut demokrasi yang tidak pseudo, tapi betul-betul mereka yang konsisten dengan demokrasi. Jadi misalnya melakukan kritik yang tajam, bahkan penghinaan kepada presiden ya dalam tanda kutip ya, kalau mereka memang liberal, wah itu boleh-boleh saja. Nah ini tampaknya kita ya nuansa kitab undang-undang hukum pidana yang rencana yang akan mau disahkan di bulan Desember ini, tampaknya tidak lebih ya, masih ada unsur-unsur bagaimana penguasa itu berhadapan dengan rakyat itu loh. Mestinya kan posisinya harus equal ya antara rakyat dengan penguasa. Padahal dan kalau kita menganut sistem demokrasi itu penguasa kan pekerja-pekerja kita kan, itu kan Mas ya. Yang menjadi tuannya katanya kan wah kedaulatan di tangan rakyat. Ya, tapi kalau begini apa itu betul namanya kedaulatan di tangan rakyat? Ya memang kita sadar betul ya kalau di kitab undang-undang hukum pidana yang telah ada yang dulu turunan dari WVS ya, Wetboek van Strafrecht, itu kan memang dibikin terkesan itu tadi menghadapkan antara seorang penguasa dengan seorang rakyat. Itu dihadapkan, atau lebih tepatnya kalau di Indonesia ya antara penjajah dengan yang terjajah. Nah mestinya ketika sudah kita merdeka itu pasal-pasal yang terutama sangat mengancam tadi ya kebebasan berpendapat, terutama ini yang beti ya istilahnya, itu beda tipis itu antara kritik dengan penghinaan kan, itu beda tipis. Kalau tidak benar-benar penguasa itu punya negarawan gitu ya, atau sifat kenegarawanan, itu kan sangat mungkin rakyat itu akan banyak terjerat. Berarti apa ya, aspek dalam tanda kutip kriminalisasi terhadap rakyat itu banyak, karena kemungkinan potensinya besar sekali. Meskipun kita tahu Mas, delik-delik yang terkait dengan terutama terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam hal ini penghinaan pada pemerintah atau juga kepada tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat pada presiden wakil presiden, itu sifatnya delik aduan, gitu kan? Ini tidak bisa sembarang orang mengadukan, hanya yang bersangkutan yang boleh mengadukan. Ini sebenarnya sudah kemajuan yang cukup bagus. Artinya tidak sembarang orang, polisi nggak boleh mengadukan, kan itu kan? Nanti juga rakyat yang lain tidak bisa, kelompok lain nggak bisa, hanya yang bersangkutan
yang bisa mengadukan itu kepada aparat penegak hukum, kan gitu. Nah ini sebenarnya sebuah kemajuan, cuma kan rakyat ini kadang-kadang juga masih merasa takut juga ya, dengan ancaman-ancaman pidananya dan seterusnya. Itu saya kira merupakan sebuah ya ketakutan tersendiri, karena seolah-olah wah semua bisa kena, semua bisa terjerat gitu. Nah khusus mengenai yang ramai juga dibicarakan dalam hal ini adalah pasal 188, 189, dan 190. Ini yang terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Terutama kan lebih khusus lagi tindak pidana terhadap ideologi negara. Karena di 118, kemudian juga di 118 khususnya itu kan diterangkan mengenai tindak pidana tentang penyebaran ideologi yang dilarang. Di situ ada komunisme, ada marxisme, leninisme. Nah, ini memang sangat kalau hanya terbatas di situ itu nggak ada masalah, Mas. Karena memang pasal 188 ini kan turunan atau kita taruhlah kita ambil merupakan kepanjangan lah dari pasal berapa 107 ya, atau di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 ya, 1999. Sebenarnya itu saja, cuma kalau kita lihat lebih lanjut isi dari pasal ini kan begini, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, saya mendengar yang jadi masalah itu di sini. Kemarin tanggal 24 ya, kalau nggak salah 24 November yang lalu, itu ada berita bahwa draft akhir RUU KUHP, ini istilahnya versi 24 November, yang mengatur soal tindak pidana terhadap ideologi, ya ideologi negara itu direformulasi. Terutama yang pasal 1 tadi, Mas. Jika semula bagian itu mengatur ikhwal penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, maka di draft akhir RKUHP versi 24 November itu ditambahkan dengan frase atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi lengkapnya nanti begini, Mas, di pasal 188 ayat 1 itu nanti bunyinya begini. Kalau nanti jadi ditambahkan ya, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana pidana penjara dengan paling lama 4 tahun penjara tadi. Nah, yang bahaya kan kata-kata atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini. Ini multitafsir, ini pasal karet. Kenapa saya katakan begitu loh? Yang dimaksud paham lain atau mungkin disebut sebagai ideologi lain itu apa? Nah, kita bercermin pada apa yang sudah terjadi ketika misalnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu dibentuk, kan mau diundangkan, ya itu sudah ada RUU-nya. Nah, waktu itu kan heboh, ya hebohnya itu kenapa TAP MPRS nomor 25 ya tahun 1966 itu kok tidak menjadi salah satu bahan pertimbangan atau masuk di konsideran RUU HIP. Ya, tidak masuk di situ. Lah kan geger itu. Berarti apa nanti komunisme di situ akan mulai di-endorse lagi kan itu. Nah, ketika itu saya bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen PDIP ya, Pak Hasto Kristianto itu, ya, itu dia mengatakan kalau TAP MPRS 2566 itu kami masukkan atau dimasukkan, tetapi dengan syarat 2 ideologi lain harus juga dimasukkan sebagai ideologi terlarang. Ideologi lain itu apa? Ternyata dia menyebut 1 radikalisme dan yang kedua khilafahisme gitu loh.
Nah ini kan nanti apa tidak lari ke sana gitu loh. Kalau nanti penguasanya memang anti dengan istilah radikalisme, kemudian juga khilafah, padahal khilafah kita tahu ini bukan isme, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau ini nanti dimasukkan ya, nanti diklasifikasikan sebagai dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, apa ini nggak berbahaya? Gitu loh. Ya jadi kita memang harus waspada, terutama yang melalui media ini kita minta pada pemerintah ya dan DPR supaya tegas yang dilarang disebarkan dan dianut itu ideologi apa. Jangan memberi kata dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Liberalisme itu kan bertentangan dengan Pancasila, Mas. Betul apa enggak? Itu bertentangan dengan Pancasila, tetapi mana ada larangan liberalisme kemudian dimasukkan dalam satu undang-undang. Kita sendiri itu menganut semua liberalisme. Ekonomi liberalisme, betul nggak? Politik kita liberalisme, demokrasi kita liberalisme. Apa yang tidak liberal? Tapi kenapa kita itu mengiyakan seolah bahkan menganut dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Nah ini sedangkan soal khilafah itu bukan isme, dan khilafah itu tidak bisa dijadikan sebagai paham lain tadi ya, yang dimaksudkan itu bertentangan dengan Pancasila, karena syariat Islam itu tidak mungkin itu bertentangan dengan Pancasila, kan begitu. Itu Mas yang perlu saya tegaskan. Masih banyak lah ya kalau soal pasal-pasal yang memang bisa dijadikan satu kajian tertentu, itu kalau tidak salah ada 9 ya. Ada 9 pasal. Itu misalnya tadi ya sudah ya, yang 188 sudah, 189, 190 tadi yang soal peniadaan ideologi Pancasila itu. Kemudian tentang tindak pidana tadi, penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden, kemudian tindak pidana penghinaan pemerintah, tadi Mas sudah singgung, serta pasal 246, 24, berapa 7 ya sekitar itu ya, tentang penghasutan dan yang melawan pengalaman penguasa umum misalnya. Ya memang ini kalau diterapkan semua yang membuat penguasa itu nyaman, memang kelihatan nyaman gitu ya. Jadi karena sudah dibatasi semacam itu. Kemudian juga ada tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitaan bohong, itu masih sama ya. Dulu kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu ya, pasal 14-15. Ini diadopsi di sini juga. Tindak pidana gangguan dan penyesatan proses pengadilan, ada contempt of court, itu saya kira tidak ada masalah. Kemudian tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, tindak pidana terhadap penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara, tadi Mas kita sudah singgung tadi, dan tindak pidana penghinaan soal pencemaran nama baik, serta tindak pidana pencemaran. Jadi ada kira-kira ada 9 lah yang masih bisa diperdebatkan gitu. Nah, banyak terutama dari karangan pers itu juga ya pegiat-pegiat media sosial dan lain sebagainya minta supaya pasal-pasal ini ditinjau kembali. Tapi kok saya pikir dalam waktu yang singkat ini kok saya kok pesimis kalau pasal-pasalnya akan ditinjau kembali atau bahkan dihapus. Nah itu jadi kalau misalnya ini tetap dipertahankan, memang potensi untuk menjadi rezim yang otoriter sangat besar.